Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan saya Siti Sara Sakinah, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Jawa Barat Angkatan 16 NDH 36 yang bertugas sebagai nutrisionis terampil di Rumah Sakit Umum Daerah Alisan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Smart governance adalah tata kelola pemerintahan cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Smart ASN adalah merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, kekuasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Langkah pemecahan masalah dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, tapisan isu menggunakan teknik USC. Yang ketiga, analisis isu dengan fishbone. Dan yang keempat, gagasan untuk penyelesaian masalah. Isu pertama yang akan saya bahas yaitu belum optimalnya pemberian survei kepuasan pelayanan gizi. Pemberian survei kepuasan pelayanan gizi dilakukan selama 1 bulan sekali dengan memberikan kuesioner kepada pasien. Namun, banyak pasien yang tidak mengisi secara lengkap disebabkan karena tidak adanya ATK, lembar survei hilang, atau pasien merasa terintimidasi saat mengisi survei kepuasan. Dampaknya, pengisian survei yang tidak lengkap berdampak pada kualitas pelayanan gizi dan evaluasi pelayanan. Pihak yang terdampak antara lain pasien, rumah sakit, dan instalasi gizi. Isu kedua yaitu mengenai pencatatan rekam medik secara manual belum lengkap. Karena banyaknya tenaga kesehatan yang harus mengisi rekam medik pasien dan digunakan secara bergantian sehingga tidak maksimalnya penulisan rekam medik. Dampaknya terjadinya miskomunikasi antar tenaga kesehatan mengenai diagnosis, terapi, rencana tindakan, atau tindakan yang telah dilakukan. Pihak yang terdampak antara lain pasien, tenaga kesehatan, petugas rekam medis, klaim, JKN, BPJS, dan asuransi lainnya. Analisis isu yang ketiga yaitu ketidakpatuhan diet pasien terhadap diet yang diberikan. Pasien dan keluarga pasien membawa makanan dari luar rumah sakit sehingga intervensi gizi yang diberikan belum optimal karena dapat terjadi kontraindikasi dengan diet yang diberikan. Dampaknya yaitu tidak tercapainya intervensi diet yang diberikan. Pihak yang terdampak antara lain pasien dan ahli gizi. Analisis isu yang keempat yaitu kurang patuhnya penggunaan alat pelindung diri atau APD pada penjamah makanan. Kurang patuhnya penggunaan APD pada penjamah makanan yaitu pramusaji dan pramemasak seperti tidak patuh memakai masker, apron, atau food glove. Dampaknya akan terjadi kontaminasi pada makanan yang disajikan. Pihak yang terdampak antara lain pasien, instalasi gizi, dan rumah sakit. Isu yang kelima yaitu pemberian edukasi dan konseling gizi yang belum maksimal. Pemberian edukasi dan konseling gizi menggunakan leaflet, namun seringkali pasien kurang memahami isi leaflet tersebut ataupun hilangnya leaflet yang telah diberikan. Dampaknya adalah kurangnya pemahaman pasien terkait edukasi dan konseling yang diberikan. Pihak yang terdampak antara lain pasien, ahli gizi, dan rumah sakit. Analisis isu yang keenam yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam pengukuran antropometri. Ada beberapa pasien yang tidak bisa berdiri untuk mengukur berat badan dan tinggi badan, sehingga pengukuran dilakukan dengan mengukur lingkaran atas dan tinggi lutut menggunakan Medline. Dampaknya hasil pengukuran kurang valid karena menggunakan Medline biasa, sehingga dapat berdampak pada pengukuran status gizi pasien. Pihak yang terdampak antara lain pasien dan tenaga kesehatan. Selanjutnya, saya menganalisis isu menggunakan teknik tapisan isu USG yang merupakan kepanjangan dari Urgency, Seriousness, and Growth. Dari analisis isu tersebut, isu terpilih
untuk dianalisis adalah isu ketiga mengenai ketidakpatuhan diet pasien terhadap diet yang diberikan yang mendapatkan skor 14. Karena jika isu ini tidak diselesaikan, dapat menghambat keberhasilan intervensi diet dan kesembuhan pasien. Selanjutnya, saya menganalisis masalah tersebut menggunakan teknik Fishbone. Bagan yang saya buat terdiri atas 4M, yaitu Method, Material, Mother Nature, and Manpower. Penyebab yang pertama yaitu metode penyampaian edukasi kepada pasien yang tidak optimal. Yang kedua itu material, yaitu tidak adanya media edukasi. Yang ketiga, Mother Nature, yaitu kebiasaan yang sulit diubah. Dan yang terakhir adalah manpower atau kurangnya pengetahuan mengenai diet terkait penyakit yang diderita. Penyebab-penyebab tersebut yang menyebabkan ketidakpatuhan diet pasien terhadap diet yang diberikan. Gagasan kreatif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi isu tersebut antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat media edukasi yang menarik terkait makanan dari luar rumah sakit yang diperbolehkan dan tidak kontraindikasi dengan diet pasien. Yang kedua, menyampaikan edukasi terkait kontraindikasi makanan terhadap intervensi diet yang diberikan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam mengedukasi dan mengingatkan apabila ada pasien yang tidak patuh diet. Sekian informasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Jabar juara BPSDM terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.